Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia. Untuk bab satunya, kita akan belajar tentang berpikir sejarah. Di bab ini, untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mendeskripsikan perbedaan pendekatan diakronik dan sinkronik, dan yang kedua, menganalisis periodisasi dan kronologi sejarah. Pertama-tama, Miss akan kasih kalian apersepsi, yaitu berupa foto gambar reuni angkatan. Dan di sini Miss minta kalian coba amati gambar tersebut dan pernahkah kalian mengikuti acara reuni sekolah seperti gambar tersebut? Dan Miss minta kalian untuk menuliskan makna dan tujuan diselenggarakannya reuni tersebut dan apa kaitannya acara tersebut dengan kesadaran sejarah. Sejarah memiliki bermacam-macam makna, baik dalam bahasa asing, bahasa Indonesia, maupun bahasa daerah. Namun, intinya sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sejarah sangat berkaitan dengan perkembangan peradaban manusia. Hal ini disebabkan zaman sejarah dimulai saat manusia telah mengenal tulisan. Tulisan tersebut dipakai manusia untuk mengawetkan pengetahuan, ingatan kolektif, sarana-sarana pewarisan nilai. Sebelum zaman sejarah, bukan berarti tidak ada aktivitas manusia, namun aktivitas tersebut tidak tercatat dalam bentuk tertulis. Keberadaan manusia zaman sebelum mengenal tulisan tercermin dari adanya peninggalan benda-benda pada zaman dahulu atau yang biasa kita sebut itu dengan artefak. Dalam kenyataannya, sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia itu sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, para ahli sejarah mempopulerkan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Kita lanjut ya. Sekarang di sini ada pengertian sejarah berdasarkan etimologi, yaitu sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaroh yang artinya pohon. Kenapa sih harus pohon? Kata sejarah tersebut berarti pertumbuhan, asal-usul, keturunan, dan silsilah. Maksudnya bahwa sejarah itu ibaratnya sebuah pohon yang terus berkembang dari akar sampai ranting. Hal itu tercermin dari bentuk silsilah keluarga yang menyerupai akar pohon. Selain itu, menurut KBBI, sejarah adalah pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang terjadi pada masa lampau. Lalu, dalam bahasa Belanda, sejarah disebut geschiedenis yang artinya terjadi. Dan dalam bahasa Inggris, kata sejarah atau history berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia yang berarti apa yang diketahui. Oke, kita lanjut ke konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Yang pertama, di sini ada konsep manusia. Manusia berperan sebagai aktor yang utama dalam menentukan sejarah. Lalu, yang kedua ada konsep ruang. Ruang atau tempat terjadi peristiwa sejarah itu berkaitan dengan aspek geografis. Dan yang ketiga ada konsep waktu. Di sini manusia itu berkaitan dengan masa lalu.
masa kini, dan masa depan. Setiap peristiwa sejarah berada dalam kurun waktu tertentu yang memiliki latar belakang waktu sebelumnya. Coba kalian perhatikan foto di bawah ini. Di sini adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui unsur manusia, unsur ruang, dan unsur waktu yang ada pada gambar tersebut. Yang pertama yaitu unsur manusianya. Di situ ada Bapak Soekarno, ada Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, dan sejumlah tokoh lainnya seperti Dai Danco Latif Hendra Ningrat selaku penanggung jawab keamanan yang berada di sebelah kanan Bapak Soekarno. Yang kedua, ada unsur ruangnya, yaitu di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang kini menjadi Tugu Proklamasi. Dan yang ketiga, unsur waktu. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Lanjut ke tugas yang kedua, jadi Miss minta ke kalian untuk menuliskan apa saja unsur manusia, ruang, dan waktu yang ada pada gambar di slide ini. Di slide ini terjadi peristiwa berhentinya Bapak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 1998. Menuliskannya kayak yang tadi ya, jadi unsur manusianya apa, unsur ruangnya apa, dan unsur waktunya apa. Oke. Materi selanjutnya yaitu konsep kronologi dalam sejarah. Di sini ada bagan garis waktu peristiwa penting dalam perkembangan anak. Dari anak yang berumur 4 tahun dia masuk ke jenjang TK, lalu umur 6 tahun masuk SD, lalu umur 12 tahun masuk SMP, dan umur 16 tahun masuk SMA, sampai seterusnya perkembangan anak tersebut hingga dewasa. Dan disinilah terjadi proses suatu peristiwa yang secara beruntun atau berurutan. Selain bagan tadi, ada juga bagan tentang pembentukan BPUPKI. Setelah itu ada kunjungan tokoh-tokoh bangsa Indonesia ke Dalat Vietnam. Kemudian terjadilah peristiwa Rengas Dengklok dan sampai akhirnya Indonesia merdeka. Dan itulah contoh dari konsep kronologis. Kronologi dalam sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Setelah ada konsep kronologi, di sini ada konsep diakronik, yaitu setiap peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal dan pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Dan konsep diakronik ini memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Dan diakronik ini mengutamakan memanjangnya dimensi waktu dalam sedikit keluasan ruang. Ciri diakronik yaitu mengkaji dengan berlalunya masa atau tahun, lalu menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya, lalu bersifat historis atau komparatif, kemudian bersifat vertikal, lalu terdapat konsep perbandingan dan cakupan kajiannya itu lebih luas. Contoh cara berpikir diakronik. Bisa dilihat ya, di sini ada kronologi pertempuran Ambarawa, yaitu pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 15 Desember 1945. Bisa dilihat ya, dan bisa kalian pahami juga. Jadi di sini tuh cara berpikir diakronik itu dia pasti tidak mungkin peristiwanya tunggal. Jadi tidak mungkin cuma hanya ada tentara sekutu yang diboncengin Nica mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasti setelah itu ada peristiwa berlanjut. Dan di sini diakronik itu
Jadi dia cara berpikirnya itu dibatasi oleh masa, yaitu dari contohnya seperti di sini, yaitu dari tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Oke, kita lanjut ke konsep sinkronik. Setelah ada konsep kronologi, ada konsep diakronik, dan sekarang kita akan belajar konsep sinkronik. Di sini konsep sinkronik sendiri itu mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu, dan ditandai dengan adanya pembahasan tentang aspek ilmu-ilmu sosial. Ciri sinkronik, yang pertama ada mengkaji pada masa tertentu, lalu menitik beratkan pengkajian pada strukturnya atau karakternya, lalu yang ketiga bersifat horizontal, yang keempat tidak ada konsep perbandingan, yang kelima cakupan kajian itu lebih sempit, lalu yang keenam memiliki sistematis yang tinggi, dan yang ketujuh bersifat lebih serius dan sulit. Dan di sini ada contoh berpikir sinkronik dan Miss ambil yaitu tentang peristiwa keadaan ekonomi di Indonesia pada tahun 1998. Ya, bisa dilihat ya. Bisa kalian lihat di sini itu peristiwanya itu terjadi pada masa tertentu aja, yaitu pada tahun 1998. Dan di sini dia lebih menitik beratkan kepada kajian peristiwanya. Di sini tuh peristiwa apa sih gitu. Jadi ada peristiwa krisis ekonomi di Indonesia. Dan sinkronik ini tuh dia tidak ada konsep perbandingan. Jadi kalau yang diakronik tadi itu dia pada tahun sekian terjadi ini, terus lalu tahun berikutnya terjadi peristiwa ini. Kalau dalam sinkronik itu tidak, dia tidak ada konsep perbandingan peristiwanya. Dan di sini sinkronik itu dia kajiannya itu lebih sempit dan dia lebih mendalam. Oke, tugas yang ketiga, setelah tugas 1, tugas 2, tugas 3, Miss minta untuk kalian catat dan bedakan mana tema-tema penelitian yang bersifat diakronik dan sinkronik, dan hasilnya itu tulis di buku tulis kalian, sama seperti tugas-tugas sebelumnya. Boleh kalian bikin tabel atau kalian tulis aja 1, 2, 3, 4, 5, lalu kalian boleh ditulis sinkronik atau diakronik, atau mau dibuat tabel seperti ini boleh banget, nanti tinggal di checklist kayak gitu. Oke. Kemudian untuk materi setelah konsep sinkronik ada konsep periodisasi. Periodisasi merupakan pembabakan waktu yang diterapkan dalam kajian sejarah. Jadi dia itu lebih ke apa ya, kayak mengklasifikasikan waktu gitu. Dan di sini ada contohnya, Miss ambil 2, yaitu seperti periode pada masa dinasti-dinasti. Dan di sini dinasti-dinasti yang pernah memerintah Jawa dari masa perkembangan agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha hingga masa Islam itu ada dinasti Sanjaya, dinasti Sailendra, dinasti Isyana, dinasti Girindra, dinasti Demak, dinasti Pajang, dinasti Mataram, beserta dengan tahun Masehinya. Lalu untuk contoh yang kedua, Miss ambil seperti pembabakan waktu atau pengklasifikasian waktu tentang sistem mata pencarian hidup, yaitu dari awal ada masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam dan tingkat lanjut, lalu yang terakhir masa perundagian. Dan yang terakhir ada perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada ledakan bom atom di Jepang, yaitu pada
pada tahun 1945. Dan itu menyebabkan perubahan, yaitu menyebabkan kerusakan dan korban jiwa, lalu menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Dan untuk keberlanjutannya, mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang, lalu munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk Indonesia. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas 1, tugas 2, dan tugas 3-nya. Ingat, ditulis di buku tulis dan difoto lalu dikirimkan ke Miss. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata Miss. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.